السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تطمئن قلوب الذاكرين والذاكرات وبذكر أوليائه تتنزل الرحمات والبركات. والصلاة والسلام على صاحب المعجزات والآيات البينات سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أسحس أكبر ذي طمرين لا يؤبأ به لو أقسم على الله لأبره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa ulun sebutkan nama sampian, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun. Semoga dengan berkat kehadiran sampian Allah Ta'ala tambahkan keberkahan di majlis yang penuh berkah ini. Yang sama-sama kita hormati para undangan, wabil khusus bibinian. Senang benar ulun sebab banyak benar bibinian dan wabil khusus lagi nang janda. Di malam Rabu yang penuh rahmah dan berkah ini, nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki dalam rangka menghadiri pembacaan manaqib dan sekaligus haul Syekh Saman. Untuk menambah semangat kita menyimak manaqib yang akan ulun bacakan, di dalam manaqib Abah Guru Sakumpul Sidin jelaskan tentang kelebihan kita hadir di majlis yang penuh berkah ini. Di dalam manaqib beliau mengatakan, ini ulun bawa sengaja mengambil berkah. Ulun kebiasaan jarang baca manaqib ini bagi kitab. Sebelum kada hendak kalah tentang ubat.
lihat itu obat di pasar itu 2 jam dusta wara. Sanggup jawab pandir ulun nang nas ada segalanya kalah lah. Tapi untuk mengambil keberkahan ulun bawakan kitabnya supaya kita semangat memperhatikan dan menyimak, dan supaya bibinian jangan bapandir. Sebab yang paling banyak untung bibiniannya sih. Tapi ulun melihat ini pindaranayannya sapali. Faidatun, ini suatu faidah kata beliau. Barang siapa melazimkan, yakni membiasakan membaca manaqib Tuan Syekh Saman, termasuk orang yang mendengar nang membaca nang berucap ini lawan mendengar itu satu paket. Sebab ulun kau pandir di hadapan pian karena pian ada. Coba ulun palapau di rumah Ustaz Sarbai ini. Walau bapak ceramah pian gak ada. Orang guru salam tanya aja lah. Pindah ubah. Mendengar kada ada. Tapi kena pian ada. Jadi si pendengar dengan sang pembacanya satu paket. Artinya keberkahan kepada balai. Pada tiap-tiap tahun serta bersama-sama orang banyak, alhamdulillah banyak, tapi bibinian mana? Dan membaca Al-Quran serta bertahlil, alhamdulillah. Dan bersedekah sekedar kemampuan. Dan jadi Masya Allah, untung pianang sempat menyumbangkan sebahagian kecil hartanya untuk peringatan haul wali saman. Sebab pian kita bersedekah lawan orang wali ini, keberkahan mereka itu dapat kita. Karena kita bersedekah lawan orang wali itu seperti memberi Fatihah, laksanakan memasukkan air ke dalam gelas yang sudah penuh. Gelasnya itu sudah limbak, kita tumpahi di atas, kita nang di bawah, mana yang limbaknya. Nah, artinya keberkahan wali itu kita nang dapatnya. Makanya orang-orang bahari kayak di Mekah ya. Dan haul wali saman ini bukan saja di Banjar, bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia, di Sudan, di Mesir, di Yordan, di mana-mana. Sebab tarikat As-Samaniyah ini yantashir fi kullil alam. Tarikat yang dibawa oleh wali saman ini sifatnya universal, menyeluruh ke seluruh dunia. Dan ulun lihat yang paling banyak tarikat As-Samaniyah ini diamalkan oleh orang-orang Sudan. Ini Sudan yang asli lah. Dan Sudan Juntara Lala. Juntara Lala mana Sudan kan Sungai Danau lain. Ini Sudan asli. Kemudian dia dihadapkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafat beliau. Ya alhamdulillah. Ini pas Sidin meninggal 2 Zulhijjah. Ini pas banget bulan mana. Niscaya Allah, kelebihan yang pertama, meluaskan rezekinya yang halal. Amin. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala murahkan rezeki kita yang halal, lagi berkah. Jadi minta rezeki itu jangan minta banyak aja, minta rezeki banyak ditambah berkah. Nyatakan lebih doa, jangan ya Allah memberi rezeki, salah. Yang berikutnya, ya Allah anugerailah aku rezeki yang penuh, sebab bila rezeki yang berkah ini manfaatnya dunia dan akhirat. Tapi apabila rezeki yang tidak berkah akan menjadi beban tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Sebab rezeki kita ini akan kita tanggung jawabkan, tahu dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita menggunakannya, ini tanggung jawab. Tapi kalau rezeki yang berkah, mendapatkannya dari jalur yang halal, menggunakannya jalan yang diridai oleh Allah. Dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, jadi mudah hajat kita terkabul. Sebab di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, empat kelebihan kita yang hadir di majlis pembacaan manaqib wali Allah Ta'ala. Jadi penting benar kita bila tak dengar orang membaca manaqib, jangan kada tulak asal diseruani orang, jangan menyerawin. Ini ada juga berkampung tumbur, soalnya orang Kanda anak banyaknya bawa malamnya namanya jin masak saja. Yang pertama, tuftahu abwabus sama. Ini kelebihan kita hadir di majlis pembacaan manaqib oleh Allah. Pintu langit dibukakan oleh Allah, bertanda doa kita diistijabahkan oleh Allah. Jadi banyak-banyak minta doa sementara sambil menyemangat. Sebab faktor penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena pintu langit tertutup oleh dosa-dosa kita. Coba kita lihat orang-orang salih dulu. Rasa belum lah, insyaallah. Yang 11 sejam 12 sudah. Orang-orang wali dulu, mereka ini kadang-kala belum minta dengan Allah sudah diberi, baru tergelitik di hati, terlintas di hati, belum minta, belum memohon apa-apa, langsung Allah Ta'ala beri. Kenapa? Sebab mereka ini pintu langitnya sudah terbuka 24 jam karena amal ibadah mereka. Ada wali besar yang bernama Sayyidi Ma'ruf Al-Qarhi. Beliau ini merupakan guru daripada Sarius Saqati. Sarius Saqati ini guru daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini wali-wali besar. Kita menyebut nama orang dengan rahmat turun itu. Sebab nama kekasih Allah bila disebut, rahmat Allah pasti turun. Waktu beliau Sayyidi Ma'ruf Al-Qarhi berwudu di tepi sungai Furat. Entahlah sungai Furat ini andaknya di mana? Alun mati. Lain. Ini sungai Furat andaknya di Irak. Karena sungai yang terbesar di Irak itu ada dua, Tigris dan Furat. Kalau kita di Banjar, Kalsel dan Kaltimnya namanya Sungai Bari. Kalau di Kapuas itu ngarannya di Kaltim itu Sungai Maha. Nah, kalau di Kalbar Sungai, kalau di Haluan Sungai. Waktu beliau sedang berwudu, tiba-tiba para pemuda yang sedang mabuk lalu di hadapan beliau sambil
berpistaria, orang mabuk ada. Jadi ujaran murid sidin, wahai guru, doakan orang ini mudahan tenggelam kapalnya tuh. Orang wali tidak akan pernah mendoakan orang lain dengan kebaikan, dengan tidak baik. Orang salih tidak akan pernah mendoakan tidak baik kepada orang lain. Dengan kata lain, orang salih tidak akan pernah mendoakan keburukan kepada orang lain. Ini baru orang salih. Jadi bila di hati kita itu masih ada timbul ingin membalas tentang kejahatan orang lain, kita belum salih, walau marahnya salih. Jadi orang salih itu ada, cuma mereka serahkan kepada Allah. Jadi wahai guru, doakan mudah-mudahan orang ini tenggelam karena keterlaluan. Orang adab dalam sampian. Nah, apa doa sidin? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum bil akhirah. Sedikit banget. Ya Allah, sebagaimana Engkau gembirakan mereka karena berpistaria, pemabuk-mabukan di dunia, gembirakanlah mereka di akhirat. Pemabuk didoakan dengan kebaikan. Ini orang wali hendak tahu di hati orang wali. Kada akan pernah mendoakan orang dengan doa yang tidak baik atau keburukan. Ini kita ambil pelajaran. Sebagaimana Engkau berikan kegembiraan dan kesenangan mereka di dunia, gembirakanlah mereka di akhirat. Kada lawas mendatangi saparahwan ni kepada sidin, menangis bertobat di hadapan Allah. Doa sidin kabul. Artinya apa yang kita ambil pelajaran di sini? Walau bagaimanapun kita melihat orang berbuat kemaksiatan, jangan pernah kita mengutuk orang itu, tapi doakanlah dengan kebaikan. Ini kita ambil pelajaran di sini. Para hadirin rahmatullah. Ini yang pertama. Kelebihan kita mendengar pembacaan manaqib ialah pintu langit dibukakan Allah sebagai tanda doa kita diistijabahkan atau dikabulkan. Yang kedua, nuzulur rahmah, turunnya rahmat Allah. Dan kita ini untung benar hadir di sini. Nang tulak malam ini untung benar. Kenapa? Sebab rahmat Allah dicurahkan kepada kita yang hadir dengan berkat wali Saman. Ini siapa wali Saman ini? Maka rahmat ini apabila Allah Ta'ala tampilkan, kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebab kita tidak bisa terlepas daripada rahmat Allah. Karena rahmat Allah lah yang kita bisa makan dan minum di dunia ini. Karena rahmat Allah lah kita diberikan ketenangan di dunia ini. Karena rahmat Allah Ta'ala yang menyebabkan rezeki kita dimurahkan. Karena rahmat Allah lah yang menyebabkan kita bahagia dalam rumah tangga. Coba kita lihat di rumah tangga dicabut Allah Ta'ala rahmatnya. Ya Allah bakalahi di balik bini. Uji badang alan bakalahian hari-hari. Itu di kampung kami bang. Di sini tidak ada kalau nyada sama. Laki terlambat sedikit aja. Datang di mana si bangsat ini? Oh, mak. Sebab rahmat Allah lah kita dipilih oleh Allah menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat terbesar. Orang-orang dulu itu menginginkan mereka menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh nabi memohon kepada Allah agar dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu nabi yang Allah Ta'ala kabulkan. Nabi siapa ya? Nabi Isa. Makanya Nabi Isa berdoa, ya Allah jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nanti di akhir zaman beliau akan turun membawa syariat hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti terjadi. Di mana beliau turun? Di Damsyik, Syria. Beliau diturunkan oleh malaikat di Jami'ul Umawi, masjid yang sekarang ini ialah masjid Jami' Umawi, yang menurut catatan sejarah di sanalah khalwat Imam Ghazali selama 12 tahun sebelum beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kebetulan dia ada rezeki, bagus ziarah ke masjid yang penuh berkah. Hendaknya di Damsyik, Syria. Dan kita masuk surga pun dengan sebab rahmat. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Kalian tidak akan pernah masuk surga dengan mengandalkan amal. Jadi jangan, surga Allah Ta'ala itu mahal banget, kata jangan mengandalkan amal kita nang seculit ini. Wala anta ya Rasulullah wala ana, kata Nabi, aku pun demikian juga, illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah memberikan selimut kepada aku dengan selimut rahmatnya. Jadi kita penting minta rahmat. Salah satu kita ingin selalu mendapat rahmat Allah, sembahyang jangan ditinggal. Sebab kita bila sembahyang tapi minta rahmat Allah, di mana tahu? Coba kita baca duduk doa antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni ya Allah rahmati aku. Coba yang jadi bila kita hendak dapat rahmat selalu jangan ditinggalkan sembahyang. Sebab hanya pintu sembahyang satu-satunya pintu seseorang hamba ingin memperbaiki dirinya dengan Allah. Kalau kita ingin memperbaiki diri dengan Allah, bagaimana? Tidak bisa melalui pintu sedekah, tidak bisa melalui pintu jihad, tidak bisa memulai pintu puasa, tapi pintu satu-satunya ialah pintu salat. Ini penting. Makanya bila orang itu mau salat, pacang baikkan diri. Sebab kata Allah, wahai hamba, perbaikilah hubungan engkau dengan aku, engkau akan kuperbaiki hubunganmu dengan sesama. Jadi kita akan hilang kan orang-orang salih itu raja kita tinggali. Dia salih tapi dia makan tu guru-guru ulun tu tak bercanda. Kerja pihak tak bercari tapi orang berduit pada kita. Kanya maju tuyul bang. Ini penting. Jadi bila kita hendak dapat rahmat, sembahyang jangan tinggal. Sebab dalam sembahyang itulah kunci untuk mendapatkan rahmat dan satu-satunya pintu mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada jalur yang paling tepat kecuali jalan Yang ketiga, nuzulul barakah. Kelebihan kita hadir di majlis pembacaan manaqibnya ialah diturunkannya berkah oleh Allah. Arti berkat atau berkah atau barakah dalam bahasa kita berkah. Lain barakah. Kan ada barakat, ada barakat itu lain. Bilanya barakat itu membaik, bila barakat lain ulang. Ini orang tersalah singgah tuan guru singgah pian satu mat napa je tuan guru beri bacaan ulun minta barakat pian je tuan guru apa je pakada kau memberi aku pas plastikannya diberi orang. Aku ada bisa anak bini juga di rumah kan minta barakat, padahal bujur aja cuma tersalah menyambet, maksudnya minta berkat. Nanya maafan kata orang, kata ulun dong guru minta barakat hadang arti ialah ziyadatul khairil ilahi, bertambahnya kebaikan dari Allah.
Kalau berkat nimpil kepada anak-anak salih, kalau berkat nimpil kepada duit yang sedikit menjadi banyak. Nah, nak tahu duit hidup berkat turun sedikit menjadi banyak. Kalau berkat nimpil kepada yang banyak, kalau kita sudah banyak, Allah tambahi, maka duit ini dia gunakan untuk membantu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalur-jalur yang lainnya. Kalau berkat ini turun di rumah tangga akan jadi bahagia. Makanya Rasulullah, manusia yang beliau penuh dengan keberkahan. Bagaimana beliau menceritakan kebahagiaan beliau dengan rumah tangga. Baiti jannati fid dunya, rumahku adalah surgaku di dunia. Ini rumah tangga Rasulullah SAW. Beliau tidak mendapatkan kebahagiaan sejati kecuali pulang ke rumah bersama bini. Ada kita di rumah kada kau bagian. Mengapa? Kenapa sebidi motor berapa kenal pot rumahnya? Jadi bibinya harus introspeksi diri. Ini ngapain abahnya juga keluar. Kata cuma duduk pleto main lagi. Jadi perlu introspeksi diri. Ini kayak apa seorang palian lawan laki dulu? Jangan laki yang kau hendak makan kau seorang untung juga. Untuk masak seorang apa lagi? Kita kau orang itu pian. Hanya kita masuk sudah dihaunginya. Lawan kurihing pulang. Duduk ditawarinnya sudah. Pian hendak apa aja? Hendak kopi, susu. Coba ya. Jadi artinya apabila rumah tangga ini mendapat keberkahan, tanamkanlah saling kasih suami istri. Suami sayang kepada istri, dan dua bini sayang kepada suami, saling sayang menyayangi, hormat menghormati, saling menjaga. Karena makna sakinah mawaddah warahmah bukan berarti arti sakinah mawaddah warahmah itu kebahagiaan yang jelas, tidak. Saling menerima kekurangan pasangan. Arti sakinah mawaddah warahmah itu saling menerima kekurangan. Dengan kata lain, yang kita lihat di bini kita itu kebaikannya. Kan riwayat Sayyidina Umar ini termasuk bini nang wani lawan sidin. Bini nang paling wani catatan sejarah itu pada orang kan manusia syaitan tapi ada nang wani lawan Sayyidina Umar, siapa nang bini? Ada datang daerah pedalaman kota Madinah kepada Sayyidina Umar, ingin melaporkan tentang keburukan bininya. Sudah sampai Pak Khalifah mendengar bini Sayyidina Umar Raja Mamai. Kadang ahli mamai rajanya baca-baca mamai Sayyidina Umar diam. Jadi seseorang yang ada orang pihak jadi
Jadi orang datang ini tujuanku jauh-jauh ingin minta pendapat ataupun jalan keluar bagaimana menghadapi bini yang harap banget. Tapi setelah ku saksikan ternyata bini Khalifah harap pada umatnya lagi. Mundur. Tapi Sayyidina Umar mendengar bunyi ada kata bakbatis di luar. Dibuka lawang, minta ke sini. Apa tujuan kamu datang ke rumahku? Ulun wahai Khalifah datang jauh-jauh daripada pedalaman kota Madinah, ingin minta solusi bagaimana menghadapi bini ulun yang luar biasa buruknya akhlak. Tapi setelah ulun mendengarkan pertengkaran pian lawan bini, ternyata bini pian lebih dahsyat daripada bini ulun. Jadi kalau begitu ulun mundur, setapak demi setapak. Dan yang anehnya pian sanggup mendengarkan ada membalas apa-apa. Nah, ulun tuh jawab, ujian laki-laki. Itulah Sayyidina Umar. Lihatlah kebaikan yang ada pada bini kita. Walau punya penyarikan tapi memasakkan aja. Aku dibinian. Kenapa Sayyidina Umar? Aku seperti orang bisu mendengarkan ujiannya walaupun tadinya aku panas saja juga. Tapi aku lihat kebaikan istriku. Khabazatan, dia selalu masakan roti untukku. Kemudian Hannanatan, dia penuh kasih sayang dengan anak-anakku juga. Jadi yang kulihat kebaikannya, keburukannya hilang. Nah, jadi kayak ini laki ya nah. Pian pulang hantam nih. Jangan kita selalu melihat keburukan pasangan kita. Lihatlah kebaikan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Itulah makna mawaddah warahmah, ialah saling atau bisa menerima kekurangan pasangan. Karena yang sempurna hanya Allah. Yang sempurna hanya Allah. Sekali lagi, adapun yang namanya manusia tidak ada yang sempurna kecuali Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya manusia al-insan al-kamil, manusia yang super sempurna. Yang keempat, kelebihan kita hadir di majlis pembacaan manaqib tahta hidayati wa riayatillah, di bawah bimbingan Allah. Kenapa kita selalu dibimbing oleh Allah? Sebab kita datang karena cinta kepada Syekh Saman. Iyalah. Piani datang ke sini kan cinta Syekh Saman, bujur kada? Bujur kada? Orang cinta dengan kekasih Allah, Allah akan memintainya. Ini keistimewaan kita cinta kepada wali Allah. Makanya kata Imam Ghazali, "Idza aradta as-sa'adata fid dunya wal akhirah fa ahbib waliyan min awliyaillah." Ini Imam Ghazali berpesan kepada kita. Kalau kamu ingin beruntung, bahagia di dunia dan di akhirat, wa ahbib waliyan min awliyaillah, cintailah wali Allah walau saikum, apalagi baik. Jadi mulai sekarang cinta kita tanam-tanam Aba berusaha kumpul. Mulai sekarang cinta kita tanam-tanam wali Saman. Nah, ini kelebihan kita mendengar pembacaan. Kemudian siapa wali besar yang terkenal di seluruh penjuru dunia, yang dikenal di kalangan orang kita Banjar, wali Saman siapa? Nama lengkap beliau ialah Muhammad
bin Abdul Karim bin Muhammad. Dua sudah. Jadi orang-orang wali itu biar banyak mengarang Muhammad. Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu waladun fasammahu Muhammadan kana huwa wa waladuhu fil jannah. Ini hadis di dalam kitab I'anatul Talibin. Man wulida lahu waladun, barang siapa dianugerahi oleh Allah anak laki-laki, fasammahu Muhammadan, kemudian diberi nama dia dengan nama Muhammad. Makanya anak ulun dua pian. Yang pertama Muhammad Salman meninggal, yang kedua Muhammad Nur, kedua-duanya Muhammad. Hubban li, karena cinta kepadaku. Kita memberikan anak itu karena kita cinta dengan Rasulullah. Wa tabarrukan ismi, dan kena mengambil keberkahan dengan namaku. Apa kelebihan orang yang beri nama dengan alasan dua hal ini? Pertama mahabbah, dan yang kedua mengambil berkah. Karena huwa wa waladuhu fil jannah, dia dan anaknya akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Di penting kita dilebih si anak laki-laki ngarani Muhammad apa? Jadi banyak ulama-ulama berhitungannya Muhammad. Salah satunya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu bukan ngaran Sidin, itu kampung Sidin. Kayak kita Al-Alwani. Ada yang menyebabkan memang ayah beliau itu penjual bulu Ghazal. Nama beliau adalah Muhammad, ayah beliau Muhammad, dan kakek beliau juga Muhammad, dan datuk beliau Ahmad. Jadi Imam Ghazali itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, dan orang Bahari. Syekh Muhammad bin Abdul Karim dengan sidin oleh sebentuk Muhammad bin Abdul Karim. Siapa Abdul Karim? Ulama besar pemegang kunci tarikat Qadiriyah. Sebab ibu beliau tarikatnya Qadiriyah. Abdul Karim ayah beliau juga tarikatnya Qadiriyah. Makanya diriwayatkan waktu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Ahmadani berusia masih dalam keadaan menyusu, artinya di bawah 2 tahun. Tiba-tiba beliau terkejut. Datang seseorang yang berbaju jubah putih dengan penuh haibah, wibawa yang sangat besar. Lalu datang mendekati Syekh Sa'id. Lalu apa kata orang ini? Ya waladi iftah fammak, wahai anakku, mulutmu buka. Kemudian beliau masuk ke mulut si Abdul Qadir Jailani, ke mulut si Saman, yang istilah kita tahnik. Kan kita waktu batas mehta ada konon tahnik kan. Ada tahnik memasukkan makanan yang manis seperti kurma ke mulut si bayi yang baru lahir. Lalu bertanya ibunya, man anta, siapa pian? Wahai tuan guru, ana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi oleh Saman ini lagi halus, sudah
didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani karena ayah beliau, karena ibu beliau itu pemegang kuat tarikat Qadiriyah. Syekh Saman dilahirkan fil Madinatul Munawwarah fi Bait Abi Bakr. Beliau dilahirkan di sebuah tempat yang penuh berkah, ialah di rumah sahabat Nabi yang sangat Nabi sayang, Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang-orang salih dulu, mereka ini suka menjadikan tempat bagi istri melahirkan tempat yang penuh berkah. Makanya orang-orang dulu ada sahabat yang lahir di dalam Baitullah, namanya Hakim bin Hizam, itu lahir di Baitullah. Berumur beliau 120 tahun, panjang umur. Itu salah satu sahabat yang lahir di dalam Baitullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 Hijriah. Dua riwayat ulama melihat. Ada yang mengatakan 1132, ada yang mengatakan 1130. Abahul Sangsampuluh melihat nah 1132. Jadi Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Hasan Al-Qurashi, karena beliau suku Quraisy. Makanya Syekh Saman ini ada dua prinsip. Prinsip pertama, menurut Abah Guru Sakumpul, beliau keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan merupakan salah satu putra Siti Fatimah, karena Siti Fatimah berumah tangga dengan Sayyidina Ali, dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak 5. Pertama Sayyidina Hasan, kedua Sayyidina Husain, ketiga Sayyidina Muhsin meninggal. 4. 5 lalu Muhammad akan nafiah tapi lahir umat. Jadi pertama Sayyidina Hasan, kedua Sayyidina Husain, ketiga Sayyidina Muhsin, keempat Sayyidatina Ummu Kulsum yang dikawini Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini nas boleh kita kawin lawan syarifah. Walaupun para habaib benar-benar akan nas kuat, kalau misalnya ada orang kita kawin syarifah, asal tujuan baik aja, ada bapak ini nas. Sayyidina Umar beliau menikahi anak Sayyidina Ali yang bernama Ummu Kulsum. Cuma bedanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin ini meninggal lagi anak-anak. Jadi yang tinggal Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Cuma bedanya Sayyidina Hasan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ujung kepala sampai ke pusat. Jadi rupa Sayyidina Hasan itu persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Sayyidina Abu Bakar waktu menimang nang Baduni, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Artinya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ini menyerupai Rasulullah, kadang menyerupai lain abahnya Ali. Adapun Sayyidina Husain menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pusat ke bawah. Dan sekarang zuriat Sayyidina Husain masih ada, zuriat Sayyidina Hasan masih ada. Dan salah satu zuriat Nabi yang belum datang ialah Imam Mahdi. Ini tanda hari kiamat. Jadi ini sebagai kabar gembira bahwasanya keturunan Rasulullah tidak akan habis sampai hari kiamat.
karena sampai kepada Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah juga. Dan ini salah satu tanda turunnya hari kiamat. Ini Imam Mahdi, nama cucu Rasulullah lah. Nah ini Imam Mahdi baru turun. Dan ini baru tahun ulun sekolah hari. Semangatnya ini. Imam Mahdi itu ada ngarang hanyar. Kayak penyambat. Baik. Ada provinsi yang kedua. Wali Saman ini ialah keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya beliau lahir di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Madinah Al-Munawwarah. Dulu dikatakan diberi nama Madrasah As-Sanjariyah di zaman Sayyidina. Wali Saman masih anak-anak, belum balik, sudah membiasakan ibadah kepada Allah. Jadi orang pilihan dan lagi halus sudah lagi halus sudah nampak tanda-tanda istimewa. Hati-hati juga anak kita bila lagi harus menilai ada. Iya jam murah, iya jam bunyi. Hati-hati ya udah ganda itu. Gigir hayam orang. Ini lanjut anak-anak aja. Hati-hati ya. Nah. Pada suatu hari ayah beliau kehilangan Wali Saman. Mencari sampai ke aluan sumur. Tambahan ulun seluruh penjuru kota Madinah itu dicari, karena beliau ini sangat saking sayangnya dengan Wali Saman ayah sedini, makan aja Wali Saman itu dijaga, bahkan disuap. Dicari di sekeliling masjid kada ada, sampai beliau luar biasa bersedih. Namun Allah memberikan isyarat petunjuk, cari Kabaki. Ini Kabaki ialah kuburan yang ada di Madinah. Jadi mudah-mudahan kita belum ziarah ke kubur Rasulullah, belum ziarah ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesempatan sebelum kita meninggal dunia berkat Wali Saman. Beliau mencoba mencari Kabaki. Ternyata Wali Saman sedang duduk di atas batu di samping makam Sayyidina Utsman. Makam Sayyidina Utsman, kalau kita pernah ke Mekah, pernah berumrah, di tengah-tengah kuburan Baki itu ada nangga kuburnya. Itu kuburan Sayyidina Utsman. Pas di pertengahan kuburan Baki itu. Ngetut ke belah lah. Itu kuburan Sayyidina Utsman. Sudah duduk sambil membaca zikir. Sudah beliau selesai, daripada zikir beliau, jadi kita sadar kalau didatangi oleh Abbas Sidin, aku nak itu mencari kamu kemana-mana. Tadi bahaya waktu lu sedang berzikir, Sayyidina Utsman keluar dari kubur beliau, kemudian memerintahkan kepadaku, iftah famaka, buka mulut engkau. Fatafala fi fiya, kemudian Sayyidina Utsman meludahi kepada montongku. Ini Wali Saman orangnya, pada sembarangan manusia yang luar biasa. Nah, disinilah ayah beliau mulai tidak berani macam-macam lagi lawan anak. Sebab ini sudah nampak karamatnya bocah ini. Sehingga Wali Saman itu di dalam manaqib beliau
Bila sudah pukul 1, pukul 2 itu beliau kalau kesah jadi tempat tidur. Tidak akan berhenti kalau kesah beliau kecuali dengan mengambil air wudhu dan salat kepada Allah. Ini belum balik, orang ini masih akan-akan. Orang kita bakal dikira benar ya? Wali zaman belum balik sudah membiasakan tahajud di waktu malam. Memang biar orang-orang wali itu pada ada masa malam menyeburi. Karena Rasulullah contohnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang muslim, kata Allah, bangunlah di waktu malam untuk beribadah. Illa qalila, kecuali sedikit, maksudnya silahkan tidur. Jadi karena arti tahajud itu perlu guring. Karena arti tahajud dalam definisi fikih at-tanafful ba'da naum, itu arti tahajud. Ya, melaksanakan yang sunat sesudah tidur, berarti tahajud. Kalau ada guru itu lain tahajud, karena itu qiyamul lail. Nah, itu istilah bahasa. Jadi ada beda antara tahajud dengan qiyamul lail. Bila kita sama laman kada berguringan, dan banyak ulama-ulama. Si Abdul Qadir Jalil itu 40 tahun sedih. 40 tahun untuk salat isya digunakan untuk sembahyang subuh. Kita bahan-bahan bisa jawab bulan Ramadan. Untuk sembahyang isya digunakan untuk sembahyang subuh. Mengapa? Imbas sembahyang maghrib buka atau guringan, bisa balun. Pas waktu sahur digerak oleh bini, oh ya abahnya bangun. Bisa balun kan? Makan, mbah makan. Ada waktu lagi bisa sembahyang isya. Adalah azan subuh. Tuh isya dan subuh dia tuh gitu. Namun orang ini sama lamanan. Makanya pernah kejadian ini. Waktu si Abdul Qadir Jailani beliau berada di Baghdad, rumah Sidin luar biasa mewahnya. Jangan salah kita melihatlah rumah tuan guru kita mewah pada rumah seorang jangan dirasain di cinta dunia. Nih rumah si Abdul Qadir Jailani ini kayak rumah musuh bara. Ujar maling ini rumah siapa kegenalan ini bisa rumah musuh bara. Dinaikinya ternyata tanah itu rumah si Abdul Qadir Jailani. Ternyata sedang sembahyang. Bila maling hendak keluar, jangan keluar di sini. Orang bangun, sembahyang. Menjelang akhir malam datang para wali abdal. Ujar wali abdal, wahai tuan Abdul Qadir Jailani, ini kan siapa jadi tugas mengangkat wali. Siapa yang angkat wali pada ini malam menjelang subuh ini? Penuh sembunyi di bawah meja tuh istilah kita tuh. Tak jadi maling tadi. Cuma tak masuk rumah tuan guru nonton rahmat. Masuk jadi maling, keluar jadi orang wali. Makanya inilah istilah ulama tasawuf, awwaluhum nusus wa akhiruhum khusus. Nah, jadi kita penting bakal ada orang saleh kita. Walau bagaimana keburukan diri kita. Awwaluhum nusus wa akhiruhum khusus. Artinya awalnya jadi maling, tapi akhirnya jadi jadi wali. Pada gawian kata kalau separakal sebelumnya bagian nyong hayang atau badung bisa jadi wali itu menjadi wali nggak ada wali wala. Ini pelajaran dari kita. Nah kita ambil pelajaran di sini apa? Perlu kita bakawan orang saleh, perlu rancak ke rumah orang saleh. Sebaru masjid ini penuh rahmat Allah. Waktu sidin masuk, maling masuk, rahmat Allah Ta'ala turun. Allah Ta'ala ampuni dosanya, sudah selesai. Ini cuma gambar-gambar kita. Jadi walau bagaimana buruknya keadaan kita, jangan jauh daripada para ulama, jangan jauh di majelis sidin, supaya kita menghadap Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah karena keberkahan bergaul dengan orang saleh. Sejam apa sudah?
banyak sebanyak yang sampaikan tentang manusia wali sampean mengerti. Cuma yang penting sedikit, apa akhlakul karim beliau yang kita jadikan contoh pelajaran. Yang pertama, beliau membiasakan bangun malam apabila waktu sahur sudah. Karena sudah dijelaskan orang wali itu kada ada nang guring sama lamanannya. Apakah lagi melanda subuh kepada wali? Kemudian akhlak beliau kita ambil pelajaran, beliau selalu mulazamah sembahyang berjamaah. Ini penting bian. Kada kawa kalanggar kena jauh misalnya di rumah. Jangan kada baja, ulun kada bangga kada bagak malah. Tapi alhamdulillah ulun paling anti sembahyang saurangan. Kecuali waktu ulun garing di rumah sakit. Kalau di rumah ulun paksakan berjamaah, ulun kan beberapa kali jadi uji Allah Ta'ala. Nah waktu di rumah sakit aja ulun tentang kada berjamaah, itu bukan cuma sebagai bagusnya kita. Sebab kelebihan kita sembahyang berjamaah, apalagi kita berjamaah dengan orang salih, ada harapan ibadah kita diterima Allah, walau serba kekurangan. Karena orang bahari kita sembahyang berjamaahnya kayak menjual pisang betandun. Menjual pisang betundun halus gana itu sama harga ya Allah, coba bersikat itu lain harganya itu kita jual bersikat ya Allah. Nang di bawah apa terlarang harganya, nang di atas apa harganya positifnya itu nah positifnya itu murah harganya tak. Jadi beli kita berjamaah dan orang-orang salih itu ada harapan sembahyang kita. Ini akhlak sih. Sehingga Syekh Abdul Saman ini beliau tidak pindah daripada tempat duduk beliau kecuali waktu isyraq. Jadi habis sembahyang subuh berjamaah bagaimana? Ini kita amalkan di rumah kali langgarkan. Sebab pujian Nabi, man shalla subha fi jama'ati. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian duduk di tempat salatnya sambil berzikir kepada Allah, membaca Quran kah, mendengarkan orang ceramah kah, atau berzikir yang lainnya, hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Summa shalla rak'atain, kemudian sembahyang 2 rakaat, sembahyang isyak artinya. Faka'annama hajja wa tamara tamaini, seolah-olah dia melakukan ibadah haji dan umrah. Bayangkan, Nabi katakan 3 kali sempurna, sempurna, sempurna. Makanya guru-guru di Makkah mau siati, bila kita hendak lakas ke Makkah ba umrah bahaji nang dimudahkan oleh Allah, amalkan ini. Biasakan kita duduk habis sembahyang subuh di tempat sembahyang kita, baik di langgar atau di masjid atau di rumah. Jangan bangun kecuali apabila matahari terbit 10 menit lewatnya sembahyang sunat hanya untuk panas. Ini kan kalau untuk panas aku nak cuma dilakas untuk panas saja. Pandiri tukang warung kayaknya menyangka dulu. Nah, itu biasakan lah, biasakan. Nah, ini akhlak saja. Kemudian akhlak beliau yang perlu kita ambil pelajaran lagi. Beliau ini selalu membesarkan kepada para pelajar agama dan kepada para ulama. Bahkan beliau sangat menghormati kepada para penziarah di masjid Rasulullah SAW. Bila sidin tahu orang ini datang dari jauh menziarahi kubur Nabi, luar biasa sidin menghormati. Bahkan sidin beliau menjadi khadam. Ini pelajaran untuk kita lah. Kita sebagai kalau kita sebagai ulama misalnya, walau kita gana kedudukan, jangan merasa risih atau merasa segan menghormati kepada orang lain. Kita kada punya apa-apa, itu semuanya ampun Allah, kemuliaan itu ampun Allah, tetap kita. Ini kadang-kadang gini masalah, semantang-mantang berpangkat laki jadi irti, bini irtinya kada aku lagi dihiau bu irti, umumnya si Allah
Tapi aku lagi dia di video BRT bapaknya. Wah. Gila pangkat hari ini. Para hadirin rahimakumullah. Di antara karamat beliau terakhir, memang lebih sejam sebelum pandirnya. Iannya mana ulun taliur sudah. Di antara karamat wali seman, karena orang wali fian, sebagaimana para rasul diberikan kekuatan oleh Allah mukjizat, demikian juga orang wali diberikan kekuatan karamah. Wa asbitan lil awliya al karamah wa man nafatum bidan kalamah, dan jajar tauhid. Hendaklah kita yakinkan para awliya itu punya kelebihan. Coba jangankan sidin murid sidin aja pian, Datuk Kulampayan doh, itu murid si zaman doh, nak tahu. Banyak jun banyak nang sampaikan ini cuma waktu itu, ulun apa udah. Waktu sidin singgah di Jakarta sembahyang di masjid, kebetulan masjid itu salah kiblat. Rumah ya tukang lah, ada perlu cukup jubah Datuk Kulampayan diputar sidin sedikit, tak putar semasjidan, nak tahu. Begitu masa bahyawan dahulu dongkrak. Karena ada Datuk Kulampayan, murid sidin aja tetap. Makanya ya Allah ya Rahman jud lana bil aman bil ghali kutubil akwan al habibus samman. Sidinnya bergerak wali akwan, kutub akwan itu akwan jamak kaum. Kalau orang itu jadi kutub negeri aja, sidin seluruh negeri itu mana kutub akwan, tahu lah. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Makanya kutbul akwan ini kada Allah Ta'ala lahirkan kecuali 200 tahun kemudian. Kan haul itu ada haul oleh zaman ini berapa? 257 tahun. Dan kita haul di tahun ini 257 tahun. Karena sidin meninggal dunia pada tahun 1189. Hitung. Sekarang 1446, 1446 kurang 1189, 257 tahun. Jadi kita mahal ini 257 tahun sudah sini. Tahun ini. Kutbul akwan ini barataan murid sidin jadi wali kutub. Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattan, Syekh Abdul Rahman At-Tenggerane atau Al-Misri Al-Betawi yang kuburnya sekarang di Tenggarang, barataan jadi wali. Cuma di dalam manaqib yang disampaikan oleh Abu Guru Sekumpur, waktu Datuk Kulampayan dan kawan-kawan dalam rubat itu dimasukkan oleh wali zaman ke kamar khalwat, waktu diberikan isim, ini istilah lah wirid, hancur. Ada nang tinggal banyu aja, ada nang berupa daging aja lagi, cuma nang utuh di dalam khalwat itu hanya wali zaman. Coba Datuk Kulampayan. Mau ini kehebatan Datuk Kulampayan luar biasa. Nah, makanya satu-satunya khalifah wali zaman yang kita di Banjarpil Datuk Kulampayan. Di antara karamat wali zaman sejauh dan tadi. Ada murid beliau yang bernama Syekh Idris At-Takali. Beliau tinggalnya di Swiss. Swiss ini di mana? Bukan Swiss Eropa. Ini Swiss Mesir. Makanya di Mesir itu adanya terusan. Nah ini, jadi hati-hati. Swiss ini adalah Swiss Mesir, hati-hati kan baca di menakib ini ada di Swiss saja. Karena murid beliau banyak di Mesir. Waktu Syekh Idris At-Takali menunaikan ibadah haji, malum kan dari Mesir itu ke Jeddah itu lumayan juga. Di tengah lautan, karena waktu itu masih kapal layar, belum ada kapal mesin.
tiba-tiba cuaca langsung menjadi gelap luar biasa, dengan kata lain seperti angin puting beliung yang menyebabkan kapal beliau terumbang-ambing yang akhirnya terdampar di atas batu karang. Nyala waktu belinya pandit, maka kapal bahari ini bukan kapal besi. Kapal bahari itu daripada kayu, dan antara satu sama lain itu depannya diantam lawan damar lah, agan perikatnya tuh gantung di batu karang. Pada kadang kau makah lagi, siapa nak kau makan? Seorang kata kalau mati benar ya. Semua penumpang tuh hiruk pikuk menangis sebab kemat. Aku Yazidin tidak habis pikir bertawasul dengan Allah, dengan berkat wali saman kuhi ya wali samannya hidup sidin. Kadalawas kekuatan gaib datang mengangkat kapal kami dari batu karang ke laut. Akhirnya di perjalanan kami sampai ke Jeddah dengan selamat. Jadi ulun membuktikan wali saman ini memang luar biasa. Ulun seorang banyak beberapa kejadian dia bertawasul itu jalan keluar yang terbaik sudah. Dan istilahnya bukan ulun mengisan, ulun seorang merasakan diri kalau ada sesuatu masalah bertawasul kepada Allah melalui si saman. Dan ini mujarrab. Lalu kata terus kami berangkat ke Madinah. Ringkas cerita sampai di Madinah ziarah. Setelah ziarah ke makam Rasulullah dan ziarah kepada wali saman, waktu mau pulang khawatir kalau tidak selamat di jalan. Sebab perjalanan Mekah Madinah ini kurang lebih 400 km, itu banyak bahari hal-hal yang membahayakan. Salah satunya badai pasir. Bila sudah badai pasir naik, dihujaninya mati. Selamat daripada yang tahu lah badai itu orang Dayak, tapi ganas pembunuh, orang merampok. Banyak orang-orang kita nanti tinggal kepala aja lagi bahari itu sebelum masuk kerajaan Saudi. Orang Badawi tawet Dayak, jangan salah kayaknya di orang kayak apa di Makkah Badawi mulai berkembangan aja deh. Nang kada tahu tuh buat berkisah. Jadi bila kada tahu berpadah kada tahu. Jurang ada membawa pulkah tasbih. Ada aja mandua mana akan lupa pulang tetap. Dikira buah zaitun, apa pulkahnya kayak buah zaitun juga. Nah, jadi sudah sampai tuan guru kami hendak berangkat ke Mekah. Beri kami zikir ka, doa ka, hizib ka supaya kami selamat di perjalanan. Sebab kami khawatir kalau diganggu oleh para perampok atau badai pasir. Ujar sidin kadang alih bila menghadapi hal keadaan genting, kesulitan atau bahaya, cukup hiau aku. Cuma kata si Idris, aku ini mulai langsung ucap, wahai Idris, apakah kamu tidak sadar sewaktu kamu diuji oleh Allah di tengah laut, kapal kamu terdampar dari batu karang, siapa naikkan hiau? Siapa naikkan hiau? Padahal tidak pernah Syekh Idris ini bercerita sebelumnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, orang Betawasul ngerti. Kisah ini dua murid manyu barang banyak. Ujar murid nang saikong, dengan berkat guru selamatkan aku, manyu barang selamat. Anak saikong ini dekat hakun. Udah hendak baca sama guru, kalau Allah Taala aja. Dia masuk hanya baca sekali melingkang langsung tinggalan. Kenapa sebab orangnya kada kenal dengan Allah? Orang ini kada kenal kepada nyetungan Allah. Ada orang ini kenal lawan si wali dekat lawan Allah, pahamlah.
Itu sebabnya kada basah. Nah, bukan masih. Jadi akhirnya kami di sini di perjalanan, bila ada masalah apa kami cukup bertawassul kepada seperti seman. Akhirnya Syekh Idris sampai ke Mekah, kita pun sampai ke Aluan Sumur. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan, jika ada benarnya itu semata-mata taufik dari Allah, dan jika ada salahnya memang ulun pribadi tempat silap dan salah. Karena yang namanya manusia selalu mempunyai sifat kaku, yang sempurna hanya Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita sama-sama tadi dengarkan pembacaan menatib daripada Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dari pembacaan menatib yang disampaikan oleh guru kita tadi, kita semua bisa meneladani ataupun mengikuti daripada akhlak Syekh Saman Al-Madani, yang diantaranya tadi kita mudah-mudahan mulai membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selalu berhadir di majelis ataupun perkumpulan dengan orang-orang saleh ataupun dengan guru-guru dan ulama-ulama kita, dan juga mudah-mudahan kita bisa membiasakan untuk selalu bangun malam untuk melaksanakan salat dan juga ibadah yang lain, dan juga mudah-mudahan kita selalu untuk membiasakan salat berjamaah serta melakukan salat berjamaah subuh sampai berzikir, dan jika kita sampai terbit waktu isyraq untuk melaksanakan salat sunnah isyraq, dan juga mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang termasuk dalam orang-orang yang selalu membesarkan orang-orang yang belajar agama dan juga para ulama-ulama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dalam kegiatan kita pada malam hari ini kita semua bisa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta segala doa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam jalan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memasuki kepada acara yang terakhir, acara yang ke-6 dulu, doa. Untuk memimpin doa pada malam hari ini kami mintakan lagi kepada guru kita untuk memimpin doa. Kepada guru kita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Nas'aluka Allahumma bijahi qutbil aqwan sayyidi Syekh bin Abdul Qasim an tarzuqana sihhatan bi taqwa, sihhatan bi taqwa wa tula umrin fi amal wa sa'ata rizqin halal wa la tu'azzibna alayh. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah husnul khatimah fi khairin wa afiyah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahatil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dunyana. Allahumma bi barakati qutbil aqwan sayyidi Syekh Abdul Karim As-Saman an tarzuqana ya hayy ya qayyum as-sa'adah fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memasuki ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, ulun mewakili daripada seluruh panitia dan juga jamaah yang melaksanakan haul pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini masih terdapat banyak kekurangan ataupun kekhilafan, dan juga ulun secara pribadi yang diberikan amanah untuk membawa acara pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala kehadiran dan seberataan dalam acara pada malam hari ini, dan juga atas segala sumbangsih yang sudah diberikan sehingga terlaksananya acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat, limpahan berkah, dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah, dan juga diberikan
serta dimudahkan segala hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita semua bisa kembali berkumpul dalam majelis haul ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan juga kehadiran pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.